mungkin ada beberapa masih di pipeline dan mestinya mestinya walaupun misalnya tingkat bunga naik, tapi tidak signifikan untuk mengurangi minat issuance kalau menurut saya, karena emiten juga memilih sektor-sektor misalnya jatuh temponya diatur sehingga beban bunganya tidak terlalu berat. Kalau kita lihat kan beban bunga untuk yang pendek itu sekarang udah mulai naik gitu, karena sangat populer ya untuk yang di bawah 3 tahun itu jadi sangat populer untuk issuance terakhir ini, karena buat investor juga menarik yang jangka pendek, mengingat akan ada banyak ketidakpastian ke depan. Buat emiten juga menarik untuk jangka pendeknya karena secara tingkat bunga pasti lebih rendah daripada yang panjang. Baik Pak Adi, tadi kan selain daripada bicara soal kupon begitu ya, tapi sebetulnya ada lagi kah Pak yang dikomunikasikan begitu antara dari korporasi dengan investor begitu Pak? Tentunya korporasi mencoba meyakinkan bahwa walaupun biaya bunga naik, tapi kualitas dari kemampuan mereka membayar kembali itu harus tetap terjaga ya. Tapi ya itu kan juga ada pihak rating agency sebagai pihak yang independen yang melakukan penilaian. Jadi sebagai investor pun mencoba untuk tetap berhati-hati, tidak terlalu spekulatif dalam arti membeli surat hutang yang hanya dilihat dari tingkat imbal hasil. Baik, Pak Adi lalu ini kan lembaga internasional, pemerintah, OJK juga begitu ya Pak, ini mewanti-wanti kalau resiko resesi ini memang sudah di depan mata. Kalau menurut APEI, ada resiko tingkat gagal bayar surat utang korporasi perlu apa yang kita antisipasi untuk kedepannya? Ya tentunya gini, rating agency sangat berperan dalam menilai suatu perusahaan dan uh, emiten yang menerbitkan obligasi. Tapi kita kalau hanya bergantung dari rating agency yang biasanya agak mungkin dalam setahun hanya sekali melakukan penilaian kembali surat utang, mungkin kita juga harus melihat cross aset secara misalnya kita juga melihat performance saham dia, kalau itu juga public company, kemudian juga melihat apakah cash flow dari perusahaan tetap terjaga dengan memperhatikan di industri mana mereka mereka berada, karena industri tertentu justru mengalami surplus, misalnya energi, misalnya pertambangan, tapi industri yang lain misalnya properti mengalami tekanan ya yang cukup besar gitu. Jadi di situ yang investor juga harus hati-hati kalau uh, mau berinvestasi, terutama surat hutang yang memerlukan cash flow yang kuat. Baik, Pak Adi dan sekarang ini kan kita masih dihadapkan dengan situasi yang penuh dinamika ya, tapi bagaimana API memandang prospek ekonomi dalam negeri dan juga bisnis penjaminan ke depan hingga 2023? Ya, tentunya kalau misalnya ketidakpastian berlangsung ya akan membuat kita lebih berhati-hati lagi. Tapi kalau misalnya pendapat saya benar bahwa ini kita mendekati ujung ekor dari pengetatan, ya kita berharap bahwa ini cepat-cepat berlalu sehingga bisnis ini bisa berjalan. Tapi selain itu kan ini semua juga terimbas karena kita ada pandemi, kemudian ada disrupsi dalam supply chain karena banyak perusahaan misalnya tutup, tidak buka. Di Cina misalnya impor kita paling besar dari sana, sering melakukan lockdown. Ya mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik.
Baik, Pak Adi sebagai closing statement, bagaimana arahan Bapak terhadap para anggota API begitu ya Pak untuk bisa tetap survive di situasi seperti sekarang ini? Eh, saya rasa sih business as usual, meningkatkan kehati-hatian lebih. Kalau kita lihat terutama untuk surut hutang masih bagus sekali marketnya, walaupun misalnya banyak nasabah yang memilih jangka pendek misalnya, tapi bukan berarti marketnya berhenti sama sekali. Jumlah issuance juga masih banyak, beberapa minggu terakhir juga masih ada. Saya sih merasa optimis bahwa setelah market lebih stabil, bisnis bisa berjalan dengan lancar lagi.